Oke, silakan dimulai untuk presentasinya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dan atas izinnya kami mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Tak lupa, salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat, dosen pembimbing, Ibu Nurhayati, SPD, MPD, serta kawan-kawan yang berbahagia. Di sini, izinkan kami, kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Zuliana, berdomisili di Kalianda, Lampung Selatan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferry Fernando, alamat Gedung Tataan Pesawaran. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delia Dwi Nazarina. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delia Dwi Nazarina, berdomisili di Lampung Selatan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faisal Januarta, alamat Gedung Tataan Pesawaran. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Triani, berdomisili di Tulang Bawang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Darmo Bayu Saputra, berdomisili di Ketapang, Lampung Selatan. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh moderator 1, yaitu Intan Triani. Oke, izin menjelaskan materi. Di sini saya sebagai pembawa materi 1 akan menjelaskan tentang pentingnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ada di perguruan tinggi. Mata kuliah kewarganegaraan atau disebut dengan civic education pada masa sekarang haruslah betul-betul dimaknai sebagai jalan yang diharapkan akan mampu menghantarkan mahasiswa dan khususnya bangsa Indonesia menciptakan demokrasi, good governance atau pemerintahan yang baik. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Lalu apa yang dimaksud dengan manusia yang berkualitas? Yang dimaksud dengan kualitas adalah manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, seperti kalau di kehidupan sehari-hari saling membantu sesama manusia, lalu berbudi pekerti luhur, bisa dicerminkan dalam menghormati orang yang lebih dewasa dari kita, membiasakan hidup 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, mampu bekerja mandiri, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin tinggi, memiliki etos kerja, bertanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Sedangkan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah yang pertama, membentuk pola sikap dan perilaku mahasiswa untuk menjadi warga negara yang memiliki kesadaran bangsa dan berbangsa atau NKRI. Yang kedua, membentuk menjadi warga negara yang baik.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan lagi ke moderator. Materi kedua akan disampaikan oleh Adelia Dwi Nazarina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat kewarganegaraan. Dikutip Dikutip dari majalah The Citizen dan Civics pada tahun 1886, karya Henry Rondell Wade, Civics dapat diartikan sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi. Sedangkan teorinya, Edmondson di tahun 1958 merumuskan bahwa civics adalah sebagai cabang ilmu politik yang membahas hak dan kewajiban warga dari sebuah negara. Negara kita Indonesia telah menggariskan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan pada setiap fakultas, jurusan, maupun program studi di perguruan tinggi di Indonesia. Negara-negara di dunia juga menambahkan pendidikan kewarganegaraan pada filosofi negara masing-masing. Begitu pula dengan negara Indonesia yang berbasis filosofi Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan sangat erat kaitannya dengan pengembangan kemampuan intelektual dan partisipasi mahasiswa sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan model pendidikan yang mengajarkan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang erat kaitannya dengan hak dan kewajibannya. Ditinjau dari kata pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu civics. Istilah civics sendiri berarti kewarganegaraan. Secara historis, kata civics menurut merupakan terjemahan dari bahasa ini, yaitu civic yang berarti penduduk sipil atau citizen yang melaksanakan kegiatan demokrasi langsung dalam polis atau negara kota atau city-state. Masih secara historis, Komalina dan Syaifullah menyebut timbulnya pendidikan kewarganegaraan atau civics education tidak lepas dari civics yang diajarkan di Amerika Serikat mulai tahun 1791. Baiklah, materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi ketiga akan disampaikan oleh Ferry Fernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Fernando sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan identitas nasional. Identitas nasional dapat diartikan sebagai sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal sebagai kepribadian bangsa. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional Indonesia menuju kepada identitas-identitas yang bersifat nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas suku bangsa dalam diri bangsa Indonesia.
Berikut 6 identitas nasional Indonesia meliputi 1 bendera, 2 bahasa Indonesia, 3 lambang negara, 4 lagu kebangsaan, 5 semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan 6 dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Faisal Danuarta. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri 4 ingin menyampaikan nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Program pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian sebagai pendidikan nilai di perguruan tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan YME. Melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia, mengkompletasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Nilai keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan ketiga keadilan orientalis, keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komunitatif. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kasih ke moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Darmo Bayu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Darmo Bayu Saputra, ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Yang pertama, menumbuh kembangkan jiwa nasional. Ada beberapa contoh, seperti yang pertama kita mengikuti upacara bendera, menyanyikan berbagai lagu nasional, memakai piano dengan tema Sumpah Pemuda, menulis puisi dengan tema Sumpah Pemuda, membaca puisi dengan tema Sumpah Pemuda. Adapun yang kedua, semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme harus ditumbuhkan pada generasi muda dengan berbagai cara, diantaranya yaitu yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, yang ketiga sosial media, yang keempat film dan musik. Lanjut dengan yang ketiga, cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan perasaan yang harus dimiliki dan menjadi bagian setiap individu untuk negara dan bangsanya. Sikap cinta tanah air yang dimiliki oleh setiap individu dapat tercermin dari perilaku untuk membela dan melindungi tanah airnya
rela berkorban demi kepentingan bangsa, mencintai adat, budaya, serta lingkungan. Sikap cinta tanah air tercantum dari perilaku sebagai berikut. Contohnya seperti berikut ini. Yang pertama, bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Yang keempat, mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang keenam, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, contohnya seperti pemilu. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang kedelapan, menuntut ilmu dan belajar bersungguh-sungguh. Yang kesembilan, mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi. Yang ke-10, hidup rukun dan gotong royong. Yang ke-11, menciptakan lingkungan yang rukun antara umat beragama. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Itulah penyampaian dari pemateri tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran kepribadian. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan untuk 3 penanya untuk bertanya. Yang ingin bertanya silahkan berikan emotion raise hand. Tolong untuk penanya nanti diperkenalkan dulu dan dari kelompok berapa gitu biar enak. Cindy nanya, Cindy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ristama Putri dari kelompok 6. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah hal wajib bagi perguruan tinggi. Yang saya tanyakan, apa dasar hukum diberikannya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Terima kasih. Maaf, Saudara Cindy. Maaf, Mbak Cindy, pertanyaannya bisa diulang. Pelan-pelan aja, mau dicatat. Tadi kan dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan tinggi. Nah, apa dasar hukum diberikannya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Jelas, terima kasih. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Mbak Cindy kita tampung terlebih dahulu. Untuk yang ingin bertanya, kami persilahkan. Hadir. Izin memperkenalkan diri, nama Lailatul Hidayat dari kelompok 4 PKN. Oke, pertanyaannya, apa faktor-faktor pembentuk identitas nasional dan apa fungsi dari identitas nasional bangsa dan warga negara? Halo. Ya, halo. Sudah terdengar? Siap, jelas.
udah dicatat belum? Udah, jawabannya udah kita tampung. Ya, sip. Untuk pertanyaan terakhir, bisa dilanjutkan. Agung, mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Saya ingin bertanya tentang sikap cinta tanah air. Bagaimana sih solusi jika seseorang tidak mempunyai sikap cinta tanah air? Karena di zaman yang modern ini, terkadang seseorang mengabaikan cinta tanah air. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya kita tampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy. Pertanyaan tadi, dasar mengapa pendidikan kewarganegaraan diajarkan sampai tingkat perguruan tinggi? Karena Pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dengan Pancasila dan Undang-Undang. Terima kasih. Mbak Cindy, apa penjelasannya sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Tes. Udah berlangsung. Tes. Tes. Iya Bu, masuk Bu. Tadi terdengar nggak suara saya? Terdengar Bu. Yang tentang berita acara, tentang menambahkan dan menjawab pertanyaan? Enggak Bu. Enggak Bu. Jadi yang menjawab pertanyaan adalah kelompok. Tapi kalaupun ada audiens yang memang bisa untuk menjawab, silakan bisa membantu kelompok untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Nanti untuk yang menambahkan, menjawab, dan bertanya silakan dicatat di berita acara, nanti dikumpulkan, ditaruh di grup kita ya, seperti itu. Silakan untuk kelompok. Jelas ya? Siap Bu, jelas. Oke. Apa tadi Pak?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Railatul Hidayat. Pertanyaannya, apa faktor-faktor pembentuk identitas nasional dan apa fungsi identitas nasional bagi negara dan bangsa? Jadi, fungsi identitas nasional itu tidak hanya diperlukan untuk membedakan negara satu dengan lainnya, tetapi juga untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Identitas nasional yang perlu diketahui seperti sebagai pembeda dengan bangsa lain, sebagai landasan negara, perlindungan dari diri dari dampak buruk globalisasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saudara Lailatul Hidayat, apa sudah paham? Paham. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa bisa dijawab? Ini yang lain nggak ada tanggapan atau menambahkan seperti itu dari jawaban kelompok? Nggak ada. Saya mau tanya Pak Anwar, kasih uang perangko Bu, bisa dilanjut dengan pertanyaan ketiga, Bu? Izin menjawab. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Agung. Pertanyaannya, bagaimana solusi jika seseorang tidak memiliki. Jadi caranya, kita harus bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Kita harus menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama. Kita tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoaks. Dan kita harus menghargai para seniman dengan tidak membeli kaset bajakan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apakah sudah paham, Saudara Agung? Ingin menambah? Bisa? Bisa.
Nah, tadi kan di pertanyaan dari Saudara Agung itu kan, bagaimana jika seseorang tidak memiliki rasa cinta air? Solusinya adalah kita harus menanamkan atau mengajarkan kepada adik-adik yang lebih kecil, contohnya masih di bangku sekolah TK, PAUD, itu kita harus mengajarkan bagaimana rasa cinta tanah air itu. Contohnya seperti mereka kan masih kecil itu, mereka itu harus dikenalkan dengan lambang negaranya, seperti itu. Seperti yang lainnya kan, itu contohnya menggambar, bernyanyi, juga harus diselingin dengan lagu-lagu anak-anak yang menuju ke nasional gitu, contohnya seperti Garuda Pancasila dan lain sebagainya. Jadi kita harus menanamkan itu dari sejak ya, bangsa ini bisa tidak lupa dengan jati diri bangsanya gitu. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Saudara Agung, apa jawabannya sudah jelas? Mungkin sebelum dilemparkan ke Agung, bisa dilemparkan ke peserta lain. Siapa tahu mahasiswa-mahasiswa lain ingin ada tambahan seperti itu. Untuk peserta lain yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan. Maaf, izin menambahkan boleh? Boleh, Cindy. Kan tadi pertanyaan dari Agung, bagaimana jika kita tidak memiliki cinta tanah air? Kalau menurut saya, jika ada seseorang yang sudah tidak mencintai tanah air, kita. Jadi untuk mengurangi kebencian kita terhadap rasa cinta kita terhadap tanah air, menurut saya diperlukan pengenalan budaya, karena budaya Indonesia itu banyak dari segi penarian segini. Namun sekarang dari segi penarian kita, segi seni budaya kita dikalahkan oleh globalisasi. Bagaimana kita bisa mengalahkan globalisasi orang luar? Caranya adalah kita memperkenalkan budaya kita melalui sosial media, Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya. Supaya anak-anak SD yang sekarang kan semua serba gadget gitu, supaya anak-anak SD yang menonton YouTube atau siaran lainnya itu kebanyakan beritanya berita Indonesia, bukan berita dari luar negeri. Terima kasih. Terima kasih, Cindy. Untuk peserta lain, ada yang mau menambahkan? Untuk peserta lain, apa ada yang mau ditambahkan? Untuk pertanyaan dari Agung. Kalau tidak ada menambah, apakah Saudara Agung sudah jelas dengan jawabannya?
Saya rasa cukup jelas jawabannya. Terima kasih. Coba Fernando bisa dibantu menjawab, ya kan? Mana Fernando? Sudah semua pertanyaannya? Sudah dijawab semua belum? Sudah dijawab semua, Bu. Oke, mungkin ada yang kurang jelas dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh kelompok. Bisa raise hand. Tadi kalau ditanya undang-undang yang mendasari adanya pendidikan kewarganegaraan, jawabannya apa? Tadi ada kan yang bertanya seperti itu? Ada, Bu. Siapa? Cindy. Nah, udah dijawab belum, Sin? Tadi terjawabnya Undang-Undang 37 ayat 1 dan 2. Bunyinya? Tahu? Karena sebenarnya itu sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin ya, dasar dari alasan kenapa pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu diwajibkan ada untuk di SD, SMP, sampai ke perguruan tinggi gitu. Tadi jawabannya apa sih? Izin menjawab, Bu. Boleh, Ferry. Pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebut bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa? Pasal berapa? Pasal? Pasal 37. Nggak salah pasal ya, saya. Coba saya dipersilakan ini, apa namanya, share screen, host. Bisa, Bu. Nggak salah. Nggak salah, nggak salah pasal apa? Salah, pasal. Sudah, Bu. Sudah jadi co-host. Oke, terima kasih. Nah. Oke, waktunya hanya 40 menit ya, Zoom-nya ya. Oke, apa? Nanti kalau saya Nah, ini adalah landasan-landasan hukumnya. jilid aja kali ya. Ini landasan hukumnya. Jadi kalau yang tadi dikatakan oleh Ferry, perlu diralat ya, bukan pasal bukan pasal 37, mungkin kalau kita bicaranya pasal, dia yang merujuk kepada perguruan tinggi, itu kalau nggak salah nomor 12, pasal 12, nih Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012. Tapi kalau pasalnya, ini pasal 35 gitu. Ini kalau 37 sepertinya agak kurang tepat ya, kurang tepat. Dan ada kalau di Disnas itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ya. Kalau kita membahas dasar dari kenapa kok harus ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan. Baik itu di SD sampai perguruan tinggi, dan di perguruan tinggi pun masih dikerucutkan lagi dan difokuskan lagi. Kalau SD sampai SMA itu hanya namanya adalah PPKN ya, di mana Pancasila dan kewarganegaraan dijadikan satu. Tapi kalau untuk di perguruan tinggi itu dipecah lagi, yaitu menjadi dua bidang, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 3 seperti itu.
Oke, sampai sini deh. Jelas atau enggak untuk dasarnya? Dasar hukumnya. Ini dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya. Nah, oke. Ini ada pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, ini kerucutnya lagi nih dalam kurikulum. Ya, di mana dalam kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah yang wajib ada itu adalah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa. Ini tadi sebenarnya katanya Ferry ya, ada pasal 37 Bu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di mana di situ dijelaskan secara konteksnya, yaitu pendidikan kewarganegaraan itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, ini loh yang dimaksud. Jadi berkepribadiannya memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, makanya tadi dibahas juga oleh kelompok tentang nilai-nilai nasionalisme. Ya, jadi mencintai negara itu bukan hanya diukur dari dia itu membeli barang-barang lokal atau mencintai seni, tapi dia juga memakai bahasa yang bagus, yang baik ya, bahasa Indonesia, mengakui ya adanya bahasa lokal, saling menghargai, itu juga masuk ke dalam nasionalisme. Jadi nasionalisme atau cinta tanah air itu artinya tidak hanya memakai barang-barang lokal, mengetahui tari-tarian ya tadi yang dijelaskan oleh Cindy, tapi lebih daripada itu. Misalnya kita saat hari Senin upacara bendera, 17 Agustus kita juga merayakan, itu bukti juga dari nasionalisme, cinta tanah air. Oke, ini harapannya. Harapannya. Kalian itu mempunyai kepribadian yang percaya diri. Ya. Punya rasa partisipasi politik. Punya komitmen untuk membela negara. Ini biasanya dikatakan kompetensi kewarganegaraan, yaitu yang terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Atau civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Artinya harapannya adalah melalui pendidikan kewarganegaraan, kalian sebagai mahasiswa dapat mengetahui, mempunyai wawasan yang luas, mempunyai skill yang bagus, bisa berpartisipasi, dan mempunyai karakter moral yang baik sebagai warga negara. To be smart and good citizenship. Jadi warga negara yang baik itu seperti apa? Warga negara yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Mematuhi peraturan, bertanggung jawab, disiplin. Nah, ini ada manfaat-manfaatnya. Manfaat dari Pancasila, pendidikan kewarganegaraan ini ada di perguruan tinggi. Menjadi pedoman untuk warga negara yang baik. Memahami ideologi
bangsa Indonesia dan dapat mengamalkan Pancasila di segala situasi. Baik mungkin situasinya dalam keadaan genting, di situasi yang mungkin sedang senang, itu kita bisa menjadikan Pancasila itu pedoman. Tapi di sini pedomannya pedoman hidup dalam bernegara ya, bernegara dan berwarga negara. Jadi perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena kalau pada pedoman hidup kalian sendiri itu kan ada agama sesuai dengan nilai Pancasila. Pedoman kehidupan itu kan ada nilai-nilai agama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya kalian sendiri sebagai warga negara diwajibkan untuk mempunyai atau memeluk agama yang sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Jadi selain Pancasila, kita juga berpedoman dengan agama. Ini adalah sejarah singkat ya, sejarah singkat. Jadi sejarah singkat untuk pendidikan kewarganegaraan sendiri. Dari 1960 ya, 1960 sampai sekarang. Jadi dulu kalau kita lihat pendidikan kewarganegaraan ini berganti-ganti nama. Berganti-ganti nama. Jadi dari civics atau kewargaan negara, pendidikan kewargaan negara atau PKN, pendidikan moral Pancasila, PMP, ada pendidikan Pancasila, pendidikan kewiraan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, sekarang ini masuk ke dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Gitu ya, Ferry. Ferry bisa mendengar Ibu? Bisa, Fer? Oke. Nah, ini beberapa nama-nama lain dari pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu bukan hanya ada di negara kita sendiri ya, tapi di negara lain pun ada. Misalnya tuh Rusia. Saya nggak mau baca Rusia, takut kepelintir nanti lidahnya. Coba dilihat Rusia. Apa bacanya, Hazuan? Obses for Ya udah, itulah ya pokoknya. Nah, makanya daripada saya kepelintir. Jerman, kalau Jerman, Rahma? Ya udah ya, pokoknya kalian tahu ini nama-nama lain. Jadi ada mungkin pendidikan civic, ya kalau kita lihat Malaysia, ada Inggris itu ada citizenship education, ada Meksiko education civicus, ada Australia civic social studies, ada Hungaria people and society, ada Selandia Baru dan Amerika Serikat, ya ada Jepang, ya itu ada berbagai macam. Jadi artinya pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya di Indonesia. Jadi kenapa Bu PKN? Kenapa PKN? Nah, ini penting untuk menjadikan kalian itu menjadi warga negara yang baik, di mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Nah itu pendidikan kewarganegaraan. Jadi ya emang harus ada agar kalian paham bagaimana hak dan kewajiban warga negara dan kalian juga memahami apa hak dan kewajiban negara, seperti itu. Ya, ini ya. Civic skill, civic knowledge, and civic disposition. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan?
Ini tugasnya. Silakan difoto, di screenshot silakan. Sudah 3 ya? Dijawab dulu aja, kemudian sesi pertama kita lagi, nanti kalau Oke. Tidak ada yang bertanya. Mungkin satu kritik ya untuk presentasi yang pertama. Yang pertama adalah moderator harus bisa menarik, moderator harus bisa memandu jalannya diskusi atau acara di presentasi, setiap presentasi. Jadi nggak boleh diem aja. Ketika ada yang presentasi ya dihantarkan, ketika selesai nanti ada tanya jawab, siapa yang mau bertanya, siapa yang mau menjawab, siapa yang memberikan tambahan. Nah, jadi harapannya adalah presentasi di dalam Zoom ini kalian bisa lebih leluasa untuk bertanya apa kiranya yang akan ditanyakan terhadap materi seperti itu. setengah jam lagi ya Pak ya? Itu ya. Jadi kalau tidak ada yang mau ditanyakan, bisa cukupkan orang kalian sudah jelas. Fungsi saya menjawab pertanyaan apa yang kalian tidak tahu atau yang memang membutuhkan klarifikasi dari saya. Diem. Ada yang tanya? Sudah jelas kah? Izin bertanya, Bu. Boleh. Ini tugasnya mampukah pendidikan kewarganegaraan menjadi lokomotif yang tangguh untuk daya tarik nasional seperti itu dan daya saing bangsa itu, Bu. Yang tertinggal dari negara lain itu maksudnya mampukah pendidikan kewarganegaraan Indonesia ya, Bu? Iya iyalah. Untuk negara yang tertinggal apa gimana, Bu? Ini kan sebenarnya adalah sebuah pertanyaan ya, sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Sebenarnya sudah jelas. Kalau kita bicara nation competition, ya berarti kan antara negara Indonesia dengan negara lain. Memang kamu mau beranggapan bahwa kita akan mengkritisi negara Malaysia misalnya, negara Malaysia dengan negara Indonesia. Tapi kita mengkritisi negara Malaysia ya nggak mungkin dong. Kan belajar PPKN ini PPKN Indonesia. Kira-kira bisa nggak gitu? Jelas? Jelas, Bu. Uzwa? Iya, Bu. Jelas ya? Yang lain mungkin cukup jelas? Diam-diam baik, besok kalau diem tak suruh, tak tebakin satu-satu ini masih kelompok pertama ya. Sudah saya berikan kritik dan saran. Jadi kalau minggu depan masih seperti ini, saya tebakin satu-satu, saya tunjuk satu-satu. Untuk soalnya ada, gamesnya. Kelompok. Gamesnya ada? Nggak ada, Bu. Kok nggak ada? Bukannya di akhir itu sudah dijelaskan bahwa harus ada soal pilihan ganda ya? Ayo.
Oke, minus untuk kelompok 1, silakan ditambahkan poin untuk kelompok 2 dan seterusnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita selesaikan. Butuh lama-lama, yang penting jelas. Ketika saya bertanya sudah jelas, diam. Ada yang ditanyakan, diam. Saya kan bukan Mbah Dukun yang bisa mengerti isi hati kalian, yang tahu pikiran kalian bahwa kalian sebut, Bu, saya pengen tanya, Bu, ya ampun apa ini, Bu, tanyanya saya lupa. Saya nggak berani ngomong. Jangan nggak berani. Nanti nyesel loh. Nyesel UTS-nya kecil, dapat 0, dapat 20, dapat 10, kan sedih. Jadi banyaklah tanya ketika kita sedang online ya. Oke, kita cukupkan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya mau minggu depan lebih baik lagi dari kelompok 1. Kelompok 1 untuk pembelajaran. Dan ingat, kita ada tugas ya, tugas games dari yaitu ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi mohon untuk diperbaiki untuk kelompok 2-nya. Saya akhiri untuk Zulfan, tolong nanti linknya ya. Nah, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.